umroh ya Pak ya. Saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Di saat itu, saat saya umroh pertama, saya tidur kan. Nah saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong, orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama hadir menyuguhkan video lawas. Tapi Sobat perlu tahu, karena ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu muslimah ini telah 7 kali umroh. Luar biasa. Sobat Tama, Mimin Tama gak usil mau pindah agama silahkan aja. Tapi Mimin Tama gak ikhlas enggak ridho kalau bawa-bawa Islam. Pakai alasan umroh lah, alasan berdoa di Ka'bah lah, ada cahaya lah, dan lain-lain. Mimin Tama enggak akan menyuguhkan video sukses saksi seperti ini kalau yang bersaksi enggak bawa-bawa Islam. Kalau mau pindah agama ya silahkan, pindahlah. Enggak ada yang melarang, karena itu hak asasi manusia. Oh iya Sobat, ini sebuah kisah seorang wanita telah punya anak 2, bernama Ibu Siti Amanah. Panggilannya bisa Busit aja deh. Dia berasal dari Jawa Tengah, memberikan kesaksian di depan Pendeta Risuli Lubis yang sangat luar biasa. Ibu Siti Amanah ini lagi umroh, sedang istirahat tiduran. Tidur tapi enggak tidur, luar biasa. Ibu Siti ini kedatangan seorang laki-laki berjubah putih mengelus rambutnya. Tapi laki-laki berjubah putih itu tangannya bolong. Luar biasa. Baik Sobat Tama, lebih jelasnya mari kita simak kesaksian yang luar biasa ini. Jangan di skip ya Sobat Tama, supaya Sobat Tama tidak gagal panen. Selamat menyaksikan. Halo saudara semua, nama saya Siti Amanah. Saya berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya saya dari Demak. Saya awalnya nggak menyangka kalau saya itu akan menjadi seorang Kristen atau percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Karena di kita nggak ada ajaran dari kecil, kita udah nggak boleh deket-deket sama orang Kristen, nggak boleh, ini gitu. Pada suatu ketika saya lulus SMA, saya pengen kerja, karena ibu saya kan pergi atau gimana ya. Nah saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Di saat itu, saat saya umroh pertama, saya tidur kan. Nah saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong, orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong, dia lus rambut saya, rambut kepala saya dilus gini. Kalau kita lihat cuman kayak gitu, tapi dampaknya itu dulu kan saya nggak mudeng ya istilah damai sejahtera sukacita itu, aku nggak mudeng kata-kata itu. Aku rasakan itu nyaman banget, senyaman-nyamannya. Hingga kalau kita mimpi bangun kan udah ya, kalau itu nggak, kayak berasanya itu apa ya, masih berasa gitu. Pagi saya ke Masjidil Haram kan itu Ka'bah itu kan di tengah Masjidil Haram. Nah di situ kan katanya bilang gini, kalau kamu sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah itu dan berdoa, apa yang kamu doain itu akan terkabul. Ya karena di keyakinan saya yang dulu ya saya ikutin aja dong gitu. Saya berdoa. Nah di depan pintu Ka'bah itu kan ada kayak kaca, itu namanya makam Ibrahim. Kata dari makam Ibrahim itu bukan makam ya Pak ya, bedanya itu bekas kakinya. Dari saya duduk sini, oh bekas saya. Nah itu dinamakan makam Ibrahim. Nah di situ di kaca gitu kan. Nah setelah itu saya di belakangnya sholat. Saya sholat rakaat itu, sholat sunnah 2 rakaat itu, saya berdoa karena katanya kalau berdoa sholat berdoa di depan pintu Ka'bah terijabah gitu kan. Nah saya berdoa tuh ceritanya. Nah setelah berdoa, yang saya doa itu gini, karena di agama dulu ya Allah, aku kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi itu. Saya nggak tahu kalau dia itu laki-laki itu Tuhan Yesus. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah tahu apa Tuhan Yesus. Dari kecil saya juga nggak pernah dikasih tahu itu Tuhan Yesus, nggak ada. Bahkan kalau bisa kita agak jauhan sama orang Kristen gitu. Singkat cerita, saya sampai umroh 7 kali. Nah saya balik ke saya udah gitu menikah Pak ceritanya. Saya menikah, punya 2 orang anak cowok
kok cewek. Tapi mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT, sering mukulin saya, hingga saya pergi. Dan saya itu waktu pergi di Singapura, saya dimimpin lagi. Nah, saya dimimpin lagi seorang laki-laki, tangannya bolong, berjubah, rambut bau. Tapi kalau wajah saya nggak bisa ngomong ya Pak. Cuman saya merasakan gitu loh Pak. Tahu itu laki-laki berjubah. Ngelus lagi. Bahwa perasaan ini sangat-sangat merasakan damai seperti yang pertama kali aku bilang itu. Tapi perasaan ini kok sama persis. Sampai aku mengharapkan laki-laki itu selalu ada. Nah, aku berpikir mungkin itu laki-laki terbaik untuk saya, pikiran saya, karena bikin nyaman. Tapi kok aneh, tangannya bolong gitu loh, di sininya itu bolong gitu. Sudah gitu saya berpikirnya, pernah kan kita kumpul sama kawan-kawan. Aku tuh tiba-tiba bilang gini, gue pengen jadi orang Kristen. Nah, sama saya bilang, lu jangan gila, lu bisa dibunuh. Nah gitu, enggak, cuma bercanda aja kok gitu. Karena waktu itu kan saya belum tahu, tapi nggak tahu keluar aja kata-kata itu. Saya balik ke Indonesia, saya ketemulah seorang laki-laki. Kebetulan dia kerja satu kantor sama saya kan. Waktu itu dia itu akhirnya nikah sama saya, orang Batak itu, orang Medan. Nah, kita menikah secara Islam memang. Nah, kita menikah, saya didatangi, tapi setiap suami saya membahas Islam, saya itu sensi. Tiap dia membahas Islam itu saya sensi. Dan kebetulan kan waktu itu suami saya sering nonton YouTube-nya Bapak. Apa sih nonton YouTube yang teriak-teriakan kayak gitu, gak jelas adanya, saya bilang gitu. Saya sensi, jujur Pak, saya sensi. Saya tahu gitu loh Bapak ini. Nah, suami saya, kamu nggak tahu, ini tuh juga dulu kayak kamu. Mana ada kayak gitu, gitu kan. YouTube teriak-teriakan, itu apa gitu kan. Waktu itu jujur Pak, gitu. Setiap orang ngomong haleluya, haleluya itu apa? Gitu apa? Ini kan kenyataannya, kejujurannya saya ya. Udah gitu, tapi saya jujur Pak, setiap suami saya pergi, saya penasaran Pak. Saya penasaran banget. Saya baca, pinjam Alkitabnya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Sebelum dia datang, saya harus tutup. Jangan sampai dia tahu aku baca Alkitab. Gengsi dong. Saya nggak ngeh waktu itu, nggak tahu kalau aku harus ada Alkitab di Play Store. Itu saya nggak mudeng Pak, nggak tahu. Aku tuh nggak tahu searching. Akhirnya saya searching, cari. Akhirnya mengerti gitu loh Pak. Tapi nggak tahu gitu, maksudnya apa gitu loh Pak. Nah, singkat cerita, saya punya teman orang Batak juga, cewek itu Pak. Saya bilang, aku pengen ke gereja, hayu katanya. Ya udah hayu, tapi nggak pernah terlaksana. Hayu hanya hayu aja. Hingga aku terus ketemu orang Nias, tetangga saya. Saya bilang, tante aku mau ikut ke gereja. Ya tante, hari Rabu yuk. Nah, ini bingung saya, mana ada gereja hari Rabu. Setahu saya orang Kristen gerejanya hari Minggu. Ini sesat nih. Saya nggak berani dong setiap si orang mana Nias itu ngajak saya bilang nanti dulu lah, belum siap lah apa, pokoknya ngeles lah ya, karena saya berpikirnya ini nggak jelas. Karena ke gereja setahu saya hari Minggu. Saya nggak ada istilah doa ini aku nggak tahu. Hingga saya ketemu seorang orang tua, dia bekerja di gereja yang sekarang saya gereja itu. Nggak tahu, mungkin itulah Tuhan ya, rencana Tuhan. Tapi saya sebelumnya itu saya dimimpin lagi, seorang laki-laki itu datang lagi ke saya, tapi nggak ngelus rambut saya, tapi saya dituntun. Dibilang inilah Bethlehem. Bethlehem itu apa? Kan gitu kan. Bethlehem itu apa? Saya nggak tahu Pak, Bethlehem itu apa, kan gitu kan. Terus saya tanya, Bang, Bethlehem itu apa? Oh, Bethlehem adanya di Israel sana. Di sana ada tembok ratapan, makin nggak jelas aja dalam hati saya. Apa itu tembok ratapan atau apa, pikiran saya. Sudah tuh selesai tuh Pak, tapi saya makin gejolak di sini tuh nggak bisa saya ungkapkan. Benar-benar bergejolak. Gimana ya? Mungkin para murtadi di luar sana akan mengerti kalau kita dijamah Tuhan Yesus itu gimana. Sudah gitu, saya ke gereja sama ibu-ibu itu. Saya bilang aku mau ke gereja, saya bilang gitu. Saya pikir, aduh nanti saya gimana ya sampai gereja gitu kan. Saya di gereja terus dijemput ke bawah karena gereja kita kebetulan waktu itu paling atas Pak, di gedung paling atas. Saat saya sampai gereja Pak, pintu dibuka gereja itu, air mata saya bercucuran. Saya tidak tahu ada apa, dari puji-pujian gembala, tapi air mata itu ngalir sendiri. Air mata itu ngalir sendiri. Sudah selesai gitu, saya setelah ibadah selesai itu ditanya, siapa yang baru pertama kali ke gereja? Ya saya angkat tangan dong, emang saya baru pertama kali. Dalam hati saya, mampus lah gua, ini kena lah para masalah, karena saya mungkinnya orang Islam gitu kan. Saya didoain, makin nangis saya saat didoain itu Pak. Nah udah gitu, saking senangnya saya diginin, nanti pulangnya naik angkot aja, kan ada jemputan, karena di gereja kita ada jemputan Pak, karena orang-orang yang nggak ada motor atau apa. Karena saya saking senang ya, sekarang bilangnya sukacita ya Pak ya. Saya pengen cepet pulang, bilang suami saya sampai rumah, saya bilang, abang, kan saya dipanggil Septi, Bang, Septi tadi ke gereja. Oh,
bagus dong. Nah, coba Pak, lucu kan? Coba, oh bagus dong. Sudah tuh nggak ada apa perkataan lainnya. Tapi saya perasaan bergejolak, kayak aneh, merasanya kok nangis terus. Hari Minggu saya ke gereja pertama kali, bahkan saya nggak pernah diajarin Tuhan Yesus apa, Kristen itu bagaimana atau apa, nggak pernah. Saya hari Minggu ke gereja, hari Selasa saya ada kerjaan luar kota. Saya naik bis, pulangnya saya kecelakaan. Pak, tronton yang gede itu jatuh ke bis kita. Saya duduk paling depan dan pintu bis itu terbuka. Saya duduk paling depan, pas pinggir pintu terbuka. Saya kan belum Kristen Pak, itu cuman saya dimimpiin aja. Saat kecelakaan kita ditabrak beruntut 7, banyak yang meninggal, kondektor di bawah ban, saya melihatnya. Seharusnya saya teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya enggak Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di saat kecelakaan mobil kita terbelik, saya panggilnya Tuhan Yesus baik. Dari mana Pak kata-kata itu? Seharusnya saya Allahu Akbar, Allahu Akbar dong. Karena saya belum diajarin, cuma pertama hari Minggu ke gereja, Selasa saya kecelakaan. Ya coba, saya itu cuma terluka sedikit aja di bibir saya. Saat saya di bawah, ya namanya kita kecelakaan pasti lemes dong, shock wajar gitu kan. Sudah gitu saya udah selesai dirawat di kota terdekat itu, saya dibawa balik. Di gereja kami ada istilah doa mukjizat. Saya tetap harus ke gereja, saya mau doa mukjizat. Saya nggak tahu doa mukjizat itu apa. Saya kan belum Kristen Pak itu, cuman saya dimimpiin aja. Semakin saya rajin ke gereja. Ya walaupun nggak mudeng, karena saya akuin di sini, saya tegasin lagi, saya menjadi seorang Kristen bukan karena beras atau Indomie atau finansial, tapi saya menjadi orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya itu karena Tuhan Yesus sendiri datang ke saya, menjamah saya bukan karena siapa-siapa. Saat saya minta dibaptis, terima dibaptis itu saya meminta sendiri loh Pak, bukan ditawari. Saya mencari sendiri Tuhan, bukan karena dikasih tahu orang atau pendeta ujuk-ujuk Bapak datang ke saya nginjilin saya, enggak ada. Saya selesai dibaptis, selang semalam atau 2 malam itu saya mimpi Pak, mimpi seorang laki-laki yang sama, tapi beda lagi. Dia ngasih saya salib, tapi emas. Saya buang itu salibnya. Saya bilang aku nggak mau, ini apa gitu kan. Saya mau emas tapi aku nggak mau salib. Saya mau emas tapi saya nggak mau salib. Tapi salib itu datang terus ke saya, dikasih terus ke saya, hingga laki-laki itu bilang gini, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Sudah tuh Pak, saya melihat diri saya di sebuah gereja, saya duduk itu berdoa, pokoknya berdoa sangat, tapi banyak orang di situ, tapi saya berdoa. Tapi aku nggak tahu itu Pak. Saya sudah selesai, salah satu pekerja gereja itu orang tuanya meninggal. Saya ikut ngelayatnya orang Kristen. Kayak apa sih? Penasaran dong Pak saya. Di jalan itu salah satu gereja itu bilang, namanya Ko Aaron, bilang gini, menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Menjadi orang Kristen itu siap menderita, siap sakit. Nah saya mikir dong, apa maksudnya? Saya tahu dia itu bukan ngomong ke saya, dia lagi ngomongin anak rohaninya di sampingnya gitu loh. Tapi saya merasa gitu loh Pak, apa maksudnya ini apa gitu loh. Sudah tuh, tapi saya walaupun nggak ada yang cover saya, yang mendampingin saya seorang murtadin katanya sekarang bilangnya, itu nggak ada Pak. Saya mencari sendiri, pengen pengetahuan, pengen apa itu saya mencari sendiri. Ibadah apapun aku ikut. Dan itu selesai, saya beranikan diri untuk mendeklarasikan diri saya kalau saya ini percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus datang nggak bawa agama ya Pak ya, intinya saya percaya muridnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Saya bilang gitu kan, mereka nggak terima dunia akhirat, segala macam. Hingga suatu ketika orang tua saya melihat kesaksian saya, karena saya kan udah banyak kesaksian di mana-mana ya. Saya udah nggak nyaman di keyakinan saya dulu setelah Tuhan Yesus datang. Dan saya seperlukan tapi ya emang saya nggak nyaman, masa harus dipaksain menjadi nyaman? Kan gitu Pak. Dan saya sudah cukup umur untuk menentukan pilihan saya. Siapapun itu nggak bisa menghalangi saya. Saya tetap akan saat ini juga, detik ini juga, saya lepaskan roh pengampunan, saya lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitin saya. Saat ini juga, detik ini juga, saya akan membalas mereka semua dengan kasih. Saya selalu begitu Pak. Menjadi murid Tuhan Yesus itu nggak segampang yang orang-orang pikirkan. Kalau intimidasi dari seberang mungkin udah wajar pasti, tapi kalau intimidasi dari sesama kita, itulah kadang yang lebih menyakitin kita. Itu Pak sedikitnya pengalaman saya mengikuti Tuhan Yesus. Tahun berapa Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Mengalami perjumpaan pribadi kan awal umroh itu udah dari tahun 2002 ya Pak ya. 2002 ya. Jadi Ibu umroh sampai 7 kali. Kalau umroh itu kan ada yang mengelilingi Ka'bah itu. Itu apa yang Ibu ucapkan? Labbaik Allah Pak ya. Namanya labbaik Allah, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wa ni'mata lakawalbul la syarikalah. Nah, itu dimana kita akan datang ke panggilan, dimana kita akan datang dengan panggilanmu, kita akan memenuhi panggilanmu. Itu Pak, itu yang itu. Saya coba tes yang ringan aja. Kalau ibu memang dulunya Islam, ibu bisa mengucapkan Al-Fatihah ya? Oh, bisa. Nah, coba ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan Pak? Ya. Maksudnya. Ya. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kalau sholat kan harus itu yang pertama itu diucapkan. Terus setelah itu ada lagi ayat apa yang biasa ibu pakai kalau sholat? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh gitu ya. Apa perbedaannya setelah ikut Yesus ini dibandingkan dulu waktu ibu masih Islam? Kalau perbandingannya, kehidupan saya dulu sebelum menerima Tuhan Yesus dibilang mewah ya bisalah ya ketimbang yang sekarang. Saya sebelum menerima Tuhan Yesus sama saya sekarang yang sudah menerima Yesus beda 180 derajatnya itu dari segi finansial. Ya. Itu saya mau beli apapun gampang, pergi mobil ada ibaratnya apapun gampang. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus semua itu habis. Tapi yang tidak saya punya di saat saya kaya itu adalah sukacita, damai sejahtera. Di saat kondisi saya kayak gini tapi saya punya sukacita, damai sejahtera. Itu. Jadi perbedaannya adalah setelah ibu terima Yesus ini, ibu bisa menikmati sukacita damai sejahtera. Dulu sebelum terima Yesus nggak bisa. Sekarang ibu setelah terima Tuhan Yesus sudah pernah bersaksi kepada keluarga-keluarga atau udah pernah melayani salah satu keluarga gitu? Belum pernah Pak, karena mereka masih tertutup karena baru ini ya. Saya menerima Tuhan Yesus 2018 akhir ibaratnya 2019 saya menerima Tuhan Yesus, tapi selama itu kan nggak bertumbuh. Setelah itu 1 tahun kemudian kan pandemi, baru 4 bulan 5 bulan inilah ya Pak ya. Saya baru tumbuh rohani saya. Jadi kita belum sempat melayani karena saya ingin benar-benar membekali diri saya gitu. Gitu ya. Jadi ini visi misi ibu ke depan ini apa untuk hal-hal yang rohani, ibu mau buat apa kira-kira dalam pikiran ibu nih ke depan? Saya Pak, kalau ditanya ke depan, saya sesuai Tuhan yang mau pakai saya, bagaimanapun itu Tuhan mau pakai saya. Ibu udah ada anak ya? Anak dari suami pertama itu tadi 2. Oh, tapi dulu nikah Islam. Iya. Saya sudah wawancara ibu ini bagaimana dia bisa mengalami Yesus secara nyata, dan menurut saya tidak dilakukan lagi ya, karena di Islam itu kalau sholat itu memang selain pertama itu niat, kedua itu pertama niat, terus Al-Fatihah, terus tadi surat apa yang ibu baca tadi? Qul a'udzu birabbin nas ya, Qul a'udzu birabbin nas, kadang Qul huwallahu ahad dan lain-lain. Sekarang saya yakin betul memang dulu ibu ini Islam, sudah 7 kali umroh, bisa mengalami Yesus malah di Mekah Bu ya. Ya, awal pertama perjumpaannya di Mekah ya, di Mekah ya. Demikian Sobat Tama, semoga dengan suguhan ini dapat memperkuat iman kita selaku umat muslim. Amin. Tapi kalau menurut Mimin Tamani, si ibu pindah agama karena menikah sama abang. Yang mana si abang ini menjadi pujaan hati sampai sekarang. Sangat luar biasa diada-adakannya. Baik, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.